Halo guys, welcome back to Autonet Max sama gue Grady, dan di belakang gue udah ada Suzuki R3 Suzuki Sport. Nah, jadi ini adalah R3 dengan varian tertinggi yang dijual di Indonesia. Mau tahu lebih lanjut, tonton terus video ini. Nah, jadi si Suzuki R3 Suzuki Sport, agak susah ya nyebutnya ya. Ini tuh basisnya sebenarnya Suzuki R3 yang GX. Nah, jadi bedanya apa aja, kita lihat satu-satu ya. Kayak di sini nih, yang paling ketara itu adalah body kitnya. Body kitnya tuh sekarang, kalau misalnya yang GX tuh nggak ada body kit, sekarang ada body kitnya. Dan bentuknya tuh menurut gue keren ya. Di bawahnya ini tuh kelihatan kayak ada 3 layer gitu, kayak tumpuk-tumpuk. Dan ada aksen silver-silvernya gitu. Tapi kalau misalnya gue yang punya mobil ini, yang aksen sebelah sininya bakal gue itemin. Yang tengah gue merahin. Kenapa? Karena kami suka stiker. Terus kita lihat ke bagian grillnya. Grillnya juga beda. Bentuknya sekarang dia kayak apa ya? Kayak 3D nongol-nongol gitu. Bagus sih. Kalau misalnya yang sebelumnya tuh dia bentuknya cuman strip doang ya. Dan lagi-lagi gue bilang kalau misalnya gue punya mobil ini bakal keren. Kayaknya kalau misalnya di bagian bawah sini nih grillnya diitemin stiker ya. Atasnya merahin. Ya, selera gue sih itu ya. Nah, terus lampunya sih masih sama. Dia dalamnya udah proyektor tapi masih kuning, belum LED. Terus apa lagi bedanya? Oh ya. Terus di bagian bawahnya di sini ada DRL yang lumayan gede nih, bentuknya L gitu. Gede banget. Tapi DRL itu kalau misalnya kita lihat ke dalam itu bisa dinyala-matiin, ada tombolnya. Bukan DRL dong namanya ya. DRL kan ada kontak mesin dia nyala gitu. Jadi positioning lamp tapi bentuknya DRL. Oke. Kayaknya itu aja, kita lihat ke bagian sampingnya. Yuk. Sekarang kita lihat ke bagian sampingnya. Sama kayak bagian depannya, dia ada body kitnya. Sampai tuh, ke belakang juga ada tuh. Dan body kitnya, kalau yang bagian samping ini kelihatannya elegan aja ya. Keren sih. Nah, karena dia namanya sport, chrome di bagian sini menurut gue agak nggak terlalu penting ya. Harusnya ini sewarna body aja gitu. Kayaknya bakal lebih cocok. Kalau misalnya kalian lihat peleknya, mungkin kalian nggak sadar, beberapa bulan lalu, kayak belakangan ini, sebulan 2 bulan lalu lah, itu Suzuki ngeluarin R3 GX yang udah di-upgrade gitu. Jadi peleknya kayak gini. Jadi ini peleknya sama kayak yang tipe GX ya, tapi kalau yang tipe GL itu masih sama kayak yang lama, masih single tone warna silver. Bentuknya sih oke, dual tone juga warnanya, tapi menurut gua kayak agak kurang gede ya. Sayang aja gitu, udah ganti model tapi ukurannya nggak digedein. Dia ukurannya masih 15, bannya tuh dia pakai Dunlop NASAFE ukuran 185 dan tebalnya 65. Oke, terus sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Nah, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Dia di sini ada spoiler yang bentuknya baru, terus body kitnya sama kayak yang di samping sama depannya, keren juga. Ada aksen-aksen silvernya dan ada diffusernya gitu. Terus di sini tuh ada emblem Suzuki Sport. Sama sih, di samping sama di depannya juga ada Suzuki Sport. Tapi di sini juga ada emblem. Tulisannya sama Suzuki Sport, tapi di sini tuh apa ya? Fontnya tuh kayak emblem yang lu beli di all shop gitu loh. Kayak agak kurang match. Yang aslinya itu ini Suzuki Sportnya bentuknya kayak gitu fontnya. Dan gue mau kasih info aja nih ke kalian ya, Suzuki Sport itu adalah in-house tuning development-nya lah buat Suzuki. Jadi kalau misalnya kayak Toyota tuh TRD gitu ya, kalau Nissan tuh Nismo, Nissan Motorsport, Honda tuh Mugen. Jadi kalau misalnya kalian punya R3, jangan ditempelin TRD emblemnya ya, tempelin Suzuki Sport gitu, jangan keluar dari jalur, oke? Nah, terus sama kayak yang tipe GX, dia juga di sini ada defogger, ada wiper juga, ada sensor parkir, dan ada kameranya. Dan sayang karena ini udah tipe yang sport gitu, dia tapi nggak ditambahin muffler cutter. Jadi knalpotnya nggak kelihatan. Agak culun ya kalau mobil namanya udah sport tapi knalpotnya nggak kelihatan gitu. Ya udahlah, yuk kita lihat ke dalamnya. Nah, sekarang kita udah masuk ke bagian dalamnya. Perbedaannya yang langsung kelihatan itu adalah warna dashboardnya. Jadi kalau misalnya yang R3 biasa, itu warnanya beige ya. Kalau yang ini tuh dia warna dashboardnya hitam. Terus joknya juga hitam. Bagian sini hitam. Malah menurut gue lebih keren begini ya. Karena kalau misalnya material-material yang plastik gitu ya, gue sebenarnya lebih prefer warna hitam. Karena kayak lebih nggak kelihatan gitu. Asal jangan dipegang. Nah terus meskipun yang kayak tadi gue bilang, dia embel-embelnya udah sport gitu ya. Tapi di sini masih ada trim kayu yang bikin dia jadi kelihatan elegan. Sebenarnya bagus sih, cuman kalau buat tema sport agak kurang masuk ya. Mungkin akan lebih keren kalau misalnya dibikin material ala-ala karbon gitu, tapi nanti malah jadi karbon salak fiber lah ya. Nah, terus kita lihat ke bagian sininya nih, head unitnya.
Ini head unitnya, layarnya kecil banget. Dia pakai aftermarket merek JVC ya. Terus ini bezelnya tebal banget. Gue berharap dompet gue bisa setebal bezel ini. Tapi ya udahlah gitu. Nah, terus kan yang tadi gue bilang beberapa bulan lalu kan R3 ngeluarin perbaruan di tipe GX ya. Jadi itu sekarang AC-nya udah digital. Ini yang banyak dikeluhin nih, waktu kemarin dia baru launching tuh orang pada ngoceh. Ya AC-nya masih pada puter knop gitu ya. Sekarang dia udah digital nih, udah dikabulin permintaan kalian. Dan udah ada auto climate-nya juga, keren. Tapi masih sama kayak R3 biasa ya, dia pengaturan setirnya tuh masih tilt aja, belum teleskopik. Tapi sih ya meskipun dia belum teleskopik, dia posisinya tuh udah agak maju. Jadi menurut gue sih posisi duduknya udah cukup enak sih. Buat orang yang setinggi gue 180 cm dan berat, gak usah dibilang lah beratnya, udah tau lah. Nah, selain itu R3 yang Sport dan tipe GX itu juga udah ditambahin sama ESP, Electronic Stability Program. Nah, jadi lebih safety juga. Dan di sini kalau misalnya kita lihat ke bawah sini ya, itu ada tombol buat nyalain matiin traction control. Wah, asik. Kok asik sih ya? Percuma nggak bisa ngepot juga, mau buat apa? Jadi di bagian sini tuh ada 3 tombol, harusnya 4 sih, tapi yang satu masih kosong. Bisa nih tambahin wiu-wiu nih. Jadi ada buat nyala matiin sensor parkir, traction control, sama yang tadi gue bilang, ada buat nyala matiin DRL, yang berarti bukan DRL ya, karena bisa dimatiin. Oh ya, setirnya juga ini sama kayak R3 yang biasa, dia ada trim kayu di sini. Keren sih ya, gue bilang ini elegan tapi kurang sporty aja. Di bawahnya juga flat bottom. Nah, terus di sininya masih kosong nih, belum ada tombol apa-apa. Mungkin kedepannya mau ditambahin cruise control gitu, bisa di sini. Kayak sebelahnya, kayak lawannya. Dan fitur yang dihilangkan dari R3 generasi pertama, kayak seatbelt head adjuster-nya ini juga belum ditambahin ya di R3 Sport. Kalau kursi sih tetap bisa naik turun meskipun masih manual, ya iyalah ya, masih manual. Ini ya, gue tuh merasa kalau gue ngeliat dashboard nih R3 yang baru ini tuh kayak ngeliat Suzuki jadul ya bagian sini. Suzuki apa ya? Mungkin kalian tahu, komen di bawah ya. Sekarang kita lihat ke bagian belakangnya aja. Yuk. Oke, sekarang kita duduk di baris keduanya. Baris keduanya sih nggak ada bedanya, cuma beda warnanya aja. Jadi kayak fitur di R3 pertama yang dihilangkan juga kayak armrest-nya belum ditambahin di sini ya. Padahal, aduh, sayang banget ya armrest-nya dihilangin. Nah, terus yang gue suka dari R3 itu ya, dia tuh space-nya masih cukup gede. Jadi ini posisi gue nyetir ya. Catatan kalau misalnya gue nyetir itu gue kursinya agak mundur. Dan gue masih ada legroom segini di sini. Ini kayaknya masih bisa dimundurin lagi ya. Oh enggak, ini udah mentok. Nah, jadi di sini masih ada legroom, nggak kepencet gitu. Terus di sini, headroom-nya masih gede, masih lega. Kalau misalnya kalian mau tahu rasanya gimana naik R3 di jalan, kalian bisa nonton video kita yang waktu kita nge-review di Bali ini. Bisa lihat di sini. Oke, selebihnya sama sih. Iya, cuman beda warna doang. Yuk, keluar lagi yuk. Nah, oke, meskipun si R3 ini namanya udah sport, tapi di bagian mesinnya nggak ada perubahan apa-apa. Jadi mesinnya masih K15B 1500 cc, tenaganya 104,7 horsepower, jujur banget ya, 104,7. Torsinya 138 Nm, jadi nggak ada bedanya. Jadi kalau misalnya ngomongin dari segi performa, kayaknya sih bakal sama aja ya sama R3 biasa ya. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya kalian pengen mobil LMPV, mobil keluarga, 7-seater dengan bentuk yang sporty dibandingin yang lain gitu ya, mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Harganya itu kalau misalnya yang Matic itu dia dibanderol 251.500.000, kalau misalnya yang manual dia dibanderol dengan harga 241 juta ya. Fiturnya juga banyak ya, kayak ESP, traction control juga, hill start assist juga udah ada, brake assist gitu-gitu. Menurut gua ini lumayan worth untuk dipertimbangkan sih. Nah, jadi gitu aja video dari kita. Kalau misalnya kalian suka, tekan like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya kalian belum, gua Grady. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Dadah. My ekspektasi mungkin halnya sama ya. Jadi itu tombol-tombol. Oh ya, tombol. Nah, selain itu, R3 yang Sport ini juga dilengkapi sama ESP, Electronic Stability
Ya, Electronic Stability Program. Program, ya. 15 peleknya ya? 185 kan nih? 65 R15. Oke. Dah. Temptation was crazy.